Ada hari-hari di mana kita tidak sedang diserang oleh siapapun. Tidak ada yang merendahkan, tidak ada yang menyalahkan. Tapi entah kenapa bro, kita tetap merasa kecil. Bukan karena dunia ini terlalu keras ya bro, melainkan karena suara di kepala kita itu lebih dulu melukai. Suara yang tahu semua kelemahan kita, suara yang ingat semua kegagalan kita, dan suara yang gak pernah lupa dan jarang memberi maaf. Dan mungkin sadar dan atau tanpa sadar kita udah terlalu lama hidup berdampingan dengan suara itu, sampai lupa rasanya didukung oleh diri sendiri. Nah, di episode kali ini aku ingin ngajak kamu berhenti sejenak, bukan untuk melawan suara itu, tapi untuk mengenalinya. Karena barangkali musuh terbesar kita bukan ada di suara sana, melainkan di dalam diri sendiri. Masih bareng aku, Kinder di Kimpot, Kinder Monolog Podcast. Selamat datang di dalam Makan Angin Podcast bersama saya Kinder di dalam Kimpot, Kinder Monolog Podcast. Saya ingatkan lagi, ini adalah sebuah series di mana ada 8 episode tentang self talks dan kita akan membahas bagaimana self talks itu bekerja pada diri kita sendiri untuk perkembangan diri kita sendiri. Minimal untuk agar kita itu nggak stres kawanku ya. Oke, episode kali ini adalah kita berbicara tentang self talking negatif, yaitu saat kita itu menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Mari kita mulai ya. Nah, ada momen tertentu dalam hidup kita ketika kita itu nggak sedang diserang oleh siapapun, tapi kita tuh tetap merasa kalah bro. Nggak ada orang yang merendahkan kita, nggak ada situasi yang secara langsung menjatuhkan, namun di dalam kepala suara itu tetap ada. Suara yang berkata kalau kita itu kurang cepet lah, kurang pinter lah, kurang konsisten lah, bahkan amit-amit jabang bayi ya, kita tuh ngomong sama diri kita itu kalau kita itu kurang layak ya, kurang worth it. Nah ini jelek. Nah itu termasuk dalam self talk yang negatif. Nah ia nggak datang sebagai teriakan atau kemarahan besar. Dan self talk ini hadir dengan kalimat yang sederhana, bahkan sering terdengar logis lah pokoknya. Justru karena terdengar logik ini, kita jarang menyadari bahwa suara itu perlahan menjadikan kita musuh bagi diri kita sendiri. Oke, kita itu sering ngira bahwa keras kepala pada diri sendiri adalah tanda kedewasaan. Seolah-olah dengan terus mengkritik diri, kita itu sedang bersikap jujur dan realistis. Padahal tanpa sadar, kita sedang menanam standar yang tidak pernah selesai. Kita menuntut diri untuk selalu benar, selalu kuat, dan mungkin selalu tahu apa yang harus dilakuin mungkin. Atau bahkan efeknya ya tanpa memberi ruang untuk salah atau lelah gitu. Kita tuh gak ngakuin kalau kita tuh salah. Gak boleh salah, gak boleh lelah, gak boleh lemah. Kita harus stay strong, kita harus kuat. Nah ini yang ngeforsir diri kita itu akhirnya jadi sok kuat. Jadi gimana ya, anti banting ya mungkin, tahan banting. Tapi sebenarnya kita tuh rapuh. Rapuhnya adalah ketika kita itu rapuh dan mengalami kegagalan. Nah ini adalah faktor-faktor yang menjadikan kita itu merasa gagal. Dan kalau kita merasa gagal, nah ini akan membentuk self talk atau ngecap diri kita sendiri itu sebagai hal yang buruk, gak worth it tadi. Nah, salah satu alasan kenapa kita itu bisa menjadi musuh bagi diri kita sendiri adalah karena kita tumbuh di lingkungan yang mengajarkan bahwa nilai diri itu ditentukan oleh hasil, bro. Ingat, saya ulangi ya. Salah satu alasan kenapa kita itu bisa jadi musuh bagi diri kita sendiri itu adalah karena kita tumbuh di lingkungan yang mengajarkan dan menitik beratkan nilai-nilai diri itu ditentukan oleh sebuah hasil kawan.
Sejak kecil kita belajar bahwa apresiasi datang saat kita berhasil dan diem saat kita gagal. Nah, lama-kelamaan kita itu meniru cara itu pada diri kita sendiri. Kita hanya menghargai diri ketika semuanya berjalan sesuai rencana dan menghukum diri saat realitas enggak seindah harapan, bro. Nah, faktor lain datang dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya ya kayak lebih banyak uang saku mana, atau lebih kaya mana, atau lebih bagusan nilainya siapa gitu. Dan kadang-kadang orang tua kita pun melakukan hal yang sama gitu. Contohnya, kenapa anaknya ini, anaknya kamu kenapa nggak kayak gini, kenapa nggak kayak itu. Nah, ini gimana ya? Di tengah-tengah arus cerita sukses, pencapaian, dan hidup yang tampak rapi, kita itu mulai melihat diri sendiri sebagai versi yang selalu ketinggalan gitu, bro. Nah, tanpa sadar kita itu menggunakan potongan hidup orang lain sebagai ukuran, mematok keberhasilan orang lain tuh sebagai sesuatu standar, lalu menjadikan diri sendiri pihak yang selalu kalah dalam perbandingan itu. Nah, ini yang menjadikan kita itu luka, bro, luka batin atas konsep hidup diri sendiri. Nah, ada juga luka lama yang belum selesai, kesalahan yang nggak pernah benar-benar kita maafkan, keputusan yang masih kita sesali. Ya mungkin alih-alih prosesnya kita menyimpannya, lalu mengulang hukuman itu, mulai self talking yang negatif gitu, bro. Setiap kali kita hampir melangkah maju, suara itu muncul untuk mengingatkan bahwa kita tuh pernah gagal, atau kita tuh orang yang gagal malahan. Nah, seolah kegagalan itu adalah identitas, bukan pengalaman. Bahkan kayak ngecap diri kita sendiri itu jelek. Seperti yang kita omong di episode yang sebelumnya ya. Kalau kalian yang nemu episode ini, tolong dengarkan episode yang sebelumnya biar nyambung. Nah, perfeksionisme. Kali ini kita ngomong perfeksionisme. Hal ini tuh sering nyamar sebagai alasan kenapa kita terus menekan diri. Kita ingin melakukan segalanya dengan benar, ingin hasil yang rapi, ingin diakui tanpa celah gitu ya. One hit one kill lah pokoknya. Namun ketika kita sadar itu tuh jelek. Nah, ketika standar itu tuh nggak tercapai, yang muncul bukan evaluasi kayak harusnya kayak gini tadi ya, bukan mengevaluasi diri, tapi malah menyerang diri kita sendiri. Kita tuh nyebut diri tuh nggak cukup bagus, nggak pantas, atau nggak berbakat bahkan, atau mungkin lebih buruk. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita itu sedang kelelahan mengejar versi ideal yang nggak realistis. Makanya kalau orang zaman sekarang itu ngomong kayak standar TikTok, nah gitu tuh. Nah, yang membuat semua ini jadi makin rumit adalah karena self talk negatif itu sering terasa sebagai bentuk kontrol. Dengan terus mengawasi dan menghakimi diri, kita itu ngerasa aman. Kita ngerasa tidak akan terlalu kecewa jika sudah menyiapkan kritik lebih dulu, atau mungkin kita sudah menyiapkan yang worst case mungkin. Ya, hal yang lebih buruk, hal yang paling buruk sendiri. Bahkan yang kita lakukan hanyalah melukai diri sebelum dunia sempat melakukannya. Ngeri gak sih? Kok bisa kepikiran kayak gini ya gue. Tapi ini adalah hasil dari self talk yang bertahun-tahun udah aku lakukan. Ya sebenarnya trigger untuk self talk itu, aku adalah awalnya aku emang suka sendirian ya, bolo-boloku. Jadi ya sudahlah. Akhirnya kayak mengevaluasi diri, mengevaluasi apa yang terjadi hari ini, itu sudah sangat kebiasaan buat saya. Nah, dampak dari semua ini jarang terasa secara langsung ya kawanku ya. Nah, ia nggak selalu hadir sebagai kesedihan besar. Kadang ia juga muncul sebagai keraguan kecil yang terus berulang. Nah, sebagai perasaan hampa setelah pencapaian, sebagai kelelahan juga yang nggak jelas sumbernya loh, bro. Perlahan-lahan tuh kita kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, bukan karena kita tuh nggak mampu, tapi karena kita terlalu sering meragukan diri kita sendiri. Nah, menghadapi self talk seperti ini tuh, yang negatif seperti ini tuh bukan tentang memaksa diri berpikir positif,
tapi itu hanya akan menutup suara tanpa menyentuh akarnya. Yang lebih penting adalah keberanian untuk berhenti sejenak dan bertanya, kenapa aku berbicara kayak gini ya? Kenapa aku ngomong kayak gini ya sama diri sendiri? Nah, ini penting sih sebenarnya. Ketika kita tuh sudah mulai ngomong kayak gitu pada diri kita sendiri, itu berarti kita tuh sudah siap gagal. Kenapa kita sudah siap gagal? Karena kita tuh selalu menempatkan diri kita itu pada sesuatu kegagalan. Kita tuh selalu menempatkan diri kita tuh kayak aku tuh nggak sebaik itu gitu loh. Kalau lagi baik berarti aku lagi hoki gitu. Nah, kalau kita tuh sudah ngecap diri kita kayak gitu, wow bro, nggak ada ruang untuk berkembang. Dan kalau ada ruang berkembang pun kayak kita itu terlalu membatasi diri karena kita terlalu takut untuk gagal, John. Balik lagi, kalau kita tuh terlalu takut gagal, bahkan kita tuh nggak mau gagal, tidak ada ruang untuk kegagalan, tidak ada ruang untuk gagal, tidak ada ruang untuk istirahat, itu salah cuy. Apakah karena terjadi ini karena kita itu, ya bukan kita tapi sebagian besar mungkin generasi di Indonesia itu adalah generasi sandwich. Nah, kita nggak tahu karena dia penekanannya banyak sekali generasi sandwich ini. Apalagi yang milenial ke bawah, Gen Z itu wow, pasti tidak mau gagal. Milenial pun jarang banget mau gagal. Karena kegagalan itu ngeri, apalagi ketika kita itu berurusan dengan pekerjaan, bro. Pekerjaan yang kita sebagai karyawan yang mungkin kerja di lingkungan yang bisa dibilang toksik mungkin. Kalau gagal adalah kita langsung kena semprot atau mungkin kena semprot, it's okay, mungkin kita bisa kena depak langsung kita di PHK mungkin. Tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau kita melakukan kegagalan itu kita langsung di PHK, itu hanya di sinetron itu ya. Pasti kita ya minimal dicibir sama orang kiri kanan jadi bahan keplakan bulan-bulanan gitu ya. Dan itu ngeri banget kalau kita jadi bahan keplakan selama berbulan-bulan sampai ada event berikutnya. Itu makanya kita itu kayak nggak mau gagal, karena ketika kita gagal malunya minta ampun ya. Dan kalau kita malunya minta ampun tuh kayak yaudah ngecap diri sendiri itu jelek. Karena kita mendengarkan orang lain ngomong kita itu jelek. Ya udah akhirnya kayak jelek terus deh pokoknya diri kita itu. Dia lebih baik daripada aku, atau misalkan kita disuruh dapat dapat perintah dari atasan kayak kamu pimpin tim ini, kamu jadi leader kali ini gitu, kayak jangan saya nggak pantas, atau saya masih belajar, atau jangan saya, dia lebih baik dari saya gitu loh. Itu sebenarnya jelek. Kalau misalkan saya disuruh jadi leader ya it's okay, saya akan lakukan dengan cara saya, tapi tetap saya itu akan komunikasi dengan penanggung jawab. Misalkan penanggung jawabnya siapa? Kalau misalkan kamu di sekolahan kamu adalah OSIS, ya penanggung jawabnya ketua OSIS. Atau misalkan kamu ketua OSIS, penanggung jawabnya adalah kesiswaan. Atau bahkan ketika kamu guru, kamu itu penanggung jawabnya adalah kepala sekolah atau ketua panitia. Tapi misalkan kamu itu ketua panitia, ya sudah, penanggung jawabnya kepala sekolah sih. Di kantor juga gitu, misalkan ada tim dan kamu jadi leadernya, sudah, penanggung jawabnya adalah bos kamu langsung. Kamu harus segala apa yang kamu kerjakan lapor ke dia. Konsultasi bagaimana baiknya. Lalu konsultasikan ke tim, lalu jalankan. Itu yang paling aman. Jadi tidak ada, ya bisa dibilang ada ruang untuk salah, tapi ada ruang untuk diskusi, ada ruang untuk konsultasi, ada ruang untuk mencari mufakat. Jadi kita itu enggak salah dalam bergerak, bro. Hampir 15 menit. Nah, dengan memahami dari mana suara itu berasal ya, kita itu bisa mulai mengubah cara kita ngeresponnya. Bukan dengan membungkam, bukan dengan ya udah kita diam aja, tapi dengan menurunkan nadanya. Ingat ya episode terakhir kemarin, maksud aku di episode sebelumnya, di episode 3 kali ya. Berbicara dengan diri sendiri itu harus pakai nada yang tepat. Jangan pakai nada yang menghakimi. Ketika kita pakai nada yang menghakimi, kita itu akan merasa rendah diri. Bukan rendah hati lagi, rendah diri. Ketika kita itu dihakimi bahkan oleh diri kita sendiri,
siapa lagi kita itu? Siapa yang membombong kita? Siapa yang ngebaik-baikin kita? Kalau diri kita sendiri itu menghakimi kita. Nah, bukan juga dengan nyangkal ya teman-teman ya, tapi kayak dengan memberi konteks. Konteksnya tadi itu gimana sih? Kita harus mengerti konteks saat itu, dan ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri harus paham konteksnya. Nah, karena pada akhirnya suara di kepala itu bukan musuh kita loh bro, bukan musuh sejati kita. Ia hanya refleksi dari luka, dari lekat, dari tekanan dan dari ketakutan yang belum sempat kita rawat bro. Dan mungkin langkah pertama untuk berhenti menjadi musuh bagi diri kita sendiri adalah dengan mengakui bahwa kita itu juga pantas diperlakukan dengan lembut, terutama dengan diri kita sendiri. Nah oke, mungkin kita belum bisa langsung berdamai dengan diri sendiri ya. Mungkin suara itu juga masih akan terus muncul, masih akan menyela, masih akan meragukan diri kita sendiri. Dan itu gak apa-apa kawan. Yang penting, hari ini kita mulai sadar bahwa suara itu bukan kebenaran mutlak tentang siapa diri kita. Ia hanya cerita lama yang terlalu sering datang dan selalu sering diulang-ulang. Ya pelan-pelan kita bisa belajar berbicara dengan diri sendiri tanpa menyakiti, tanpa menghakimi. Karena pada akhirnya hidup akan terasa jauh lebih ringan bro, saat kita tuh berhenti jadi musuh bagi diri kita sendiri dan mulai menjadi tempat pulang bagi diri kita sendiri. Evaluasi apa kek kita lakukan ya. Nah terima kasih sudah bertahan sampai di bagian akhir. Kalau dari semua obrolan ini ada satu kalimat yang masuk, relate dan tinggal, ya simpen saja. Saya berbagi ini dengan gratis kok. Ya nggak perlu dipahami sekarang. Mungkin kalian belum bisa self talk, nggak masalah. Ya biarkan ia menemani pikiranmu hari ini. Kita tidak harus selalu kuat, nggak harus selalu benar. Yang penting kita tetap hadir untuk diri sendiri ya. Aku Kinder dan ini Kimpot, Kinder Monolog Podcast. Sampai bertemu lagi di obrolan yang lebih lagi di episode berikutnya. Makan angin, out.